Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mendiskusikan mengenai penguasaan tanah. Kelompok kami ada saya, Fatma Damayanti sebagai moderator. Yang kedua ada Vanessa Septian Prayuda. Yang ketiga ada Bagas Dwi Arianto. Yang keempat ada Alfia Azahra. Yang keenam ada Ponco Wahyu. Pembahasan kali ini mengenai penguasaan tanah. Slide pertama akan dibacakan oleh Mas Ponco. Silahkan. Baik, saya Ponco Wahyu akan membacakan slide pertama. Dasar hukum penguasaan tanah. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. Membuat beberapa tingkatan atau jenjang hak penguasaan atas tanah. 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2004 tentang penangguhan tanah, pasal 1 ayat 2. 3. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 UUPA. 4. Pasal 2 UUPA. 5. Pasal 3 UUPA. 6. Pasal 4 UUPA. Lanjut. Definisi hak penguasaan atas tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah hak yang masing-masing berisikan kewenangan, tugas, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk membuat sesuatu bidang tanah yang haki. Ada yang beraspek privat dan ada yang bersifat publik. Apa yang boleh, wajib, ataupun dilarang diperbuat, itulah yang membedakan hak penguasaan atas tanah yang satu dengan yang lain. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas A. Aspek penguasaan atas tanah. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Ada penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak menggunakan tanahnya sendiri, akan tapi disewakan kepada pihak lain. Dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah, akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat. Adanya pengertian penguasaan dan menguasai. Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45 dan pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik sebagai berikut. Pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2 UUPA. 1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud. Dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Nes. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Pasal 1 sub 2 mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Lanjut. Pengaturan hak-hak atas tanah dalam hukum tanah. Dalam hukum tanah, pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut. 1. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. 2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya, serta jangka waktu penguasaannya. 3. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasanya. Dan 4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Kedua, hak penguasaan tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas Zakaria. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak penguasaan atas tanah adalah sebagai hubungan hukum konkret. 1. Mengatur hal-hal mengenai penciptanya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu atau spesifik. 2. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain. 3. Mengatur hal-hal mengenai pemindahan kepada pihak lain. 4. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya. Dan kelima, mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. Tingkatan hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional. 1.
Hak bangsa Indonesia, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara yang merupakan tanah bersama pasal 1 UU PA beraspek perdata dan publik. 2. Hak menguasai negara. Hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan dan bangsa termasuk bidang hukum publik meliputi semua tanah bersama bangsa Indonesia. Merujuk pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang dirumuskan pasal 2 UU PA. 3. Hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu. Sepanjang kenyataannya masih ada pasal 3 aspek perdata dan publik. Keempat, hak individual. Hak penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu. Beraspek perdata yang kesemuanya bersumber pada hak bangsa. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Alvia. Dalam hukum nasional, tingkatan penguasaan tanah mengenai hak individual atas tanah meliputi A. Hak-hak atas tanah. B. Wakaf tanah hak milik. C. Hak tanggungan. D. Hak milik atas satuan rumah susun. Catatan, ada hak penguasaan lain yang sifatnya individual yang ada hubungannya, bahkan meliputi hak atas tanah, tetapi bukan hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik atas rumah susun yang diatur dalam UU nomor 20 tahun 2011. Studi kasus sengketa komplek militer antara TNI dengan PT Pertamina di Kebon Jeruk. Sengketa ini muncul sejak adanya klaim dari Kodam Jaya terhadap tanah di komplek John Hub Dithubat, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang Purnadharma Caraka atau PDC, seluas 300 meter persegi. Tanah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut diketahui menurut sejarahnya merupakan milik PT Pertamina. PT Pertamina dan TNI sempat melakukan perjanjian pada tahun 1972 untuk keperluan perluasan kantor dan sebagainya. Sebagai gantinya, TNI akan dibangunkan perumahan untuk relokasi warga di daerah tersebut. Saat perumahan yang digunakan untuk relokasi warga di daerah Kebon Jeruk tersebut telah selesai, ternyata diketahui bahwa tanah yang sedang dihuni TNI bukanlah milik TNI, melainkan milik pihak lain. Maka dari itu perjanjian antara PT Pertamina dan TNI batal. Namun karena perumahan di daerah Kebon Jeruk yang akan dipakai oleh TNI sudah selesai, TNI tetap diberikan hak menumpang oleh PT Pertamina meskipun perjanjian telah batal. Pada studi kasus PT Pertamina dan TNI ini telah diketahui bahwa PT Pertamina menurut pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang perlimpahan kewenangan. PT Pertamina merupakan salah satu subjek pemegang hak pengelolaan karena memenuhi subjek hukum dari hak pengelolaan yaitu PT Persero. Lanjutan akan dibacakan oleh Ponco Wahyu. PT Pertamina yang telah mempunyai wewenang bagi pemegang hak, maka PT Pertamina dapat melakukan wewenangnya menurut pasal 1 Peraturan Pemerintahan nomor 112 tahun
tentang pengenaan biaya perolehan hak atas tanah bangunan karena pemberian hak pengelolaan yang salah satunya yaitu PT Pertamina yang telah mempunyai wewenang sebagai pemegang hak. Maka PT Pertamina dapat melakukan wewenangnya menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan yang salah satunya yaitu pemegang hak dapat memberikan bagian-bagian hak pengelolaannya kepada pihak ketiga. Pada kasus ini, PT Pertamina memberikan hak menumpang pada TNI. Hal ini tidak melanggar peraturan karena PT Pertamina hanya memberikan hak menumpang dan tidak melakukan tindakan sewa menyewa pada hak pengelolaan sebagaimana yang dilarang oleh pasal 4 UPA. Selain itu, adanya laporan dari Ombudsman mengenai sikap TNI yang melakukan relokasi terhadap warga dengan mendadak dan mengeluarkan SP1 sampai SP3 yang jarak waktu SP yang dikeluarkan berdekatan dan bahkan sebelum waktunya berakhir telah dikeluarkan SP selanjutnya. Tindakan yang dilakukan oleh TNI dalam prosesnya merelokasi warga dengan cara memberontak, mendobrak paksa pintu rumah tersebut termasuk pelanggaran HAM karena tindakannya merugikan warga sedangkan TNI tidak mempunyai wewenang untuk merelokasi. Komnas HAM dapat melakukan tindakan prevensi juga melalui rekomendasi tanpa memberikan sanksi sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Mas Ponco. Terkait hal ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, Silakan. saya akan bertanya. Di Indonesia kan banyak pulau-pulau kecil. Menurut hukum agraria, itu penguasaannya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau menanggapi atas pertanyaan Mas Ponco Wahyu? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Ponco. Di Indonesia banyak pulau-pulau kecil menurut hukum agraria itu penguasaannya bagaimana? Jawabannya adalah pulau kecil dan pengaturannya. Pengaturan mengenai pulau kecil dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dan lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi, beserta kesatuan ekosistemnya. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain, perseorangan atau swasta melalui mekanisme perizinan. Mungkin segitu jawaban saya. Apakah sudah jelas, Mas Ponco? Baik, terima kasih jawabannya sudah jelas. Baik. Atas pertanyaan yang sudah dijawab Mas Panes, terima kasih. Terkait hal ini, maka selesai diskusi kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.